027. Saya Abdul Barumawakan 062. Saya Isurunan 087. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Materi pertama, pengertian dari manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepemimpinan, serta pengawasan dan evaluasi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan lembaga pendidikan. Pengertian manajemen pembelajaran yaitu pemanfaatan sumber daya dan pembelajaran yang ada, baik dari faktor yang berasal dari individu maupun faktor yang berasal dari luar, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Saking pentingnya kedua manajemen tersebut, bahkan sering dikatakan sebagai jantungnya manajemen lembaga pendidikan. Selanjutnya itu prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang C yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang D yaitu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan hal ini, sehingga manajemen kurikulum memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang singkat. Yang E yaitu mengarahkan serta menguatkan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Selanjutnya, yaitu ada ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, tindakan, biaya, tenaga, sarana, sistem pengawasan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini, manajemen bertugas menyediakan fasilitas material dan personal. Dari sisi tingkatannya, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. Yang ketiga yaitu supervisi pelaksanaan kurikulum. Pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu penilaian kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Yang kelima yaitu perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Selanjutnya itu kegiatan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, yaitu ada menjabarkan kompetensi lulusan menjadi analisis mata pelajaran. Yang kedua, menyusun program tahunan. Yang ketiga, menyusun program semester. Yang keempat, yaitu menyusun program satuan pelajaran. Yang kelima, membuat rencana pengajaran. Yang keenam, melakukan pembagian tugas mengajar. Yang ketujuh, menyusun jadwal pelajaran. Yang kedelapan, menyusun jadwal kegiatan pengayaan. Yang kesembilan, menyusun jadwal ekstrakurikuler. Yang kesepuluh, menyusun jadwal penyegaran guru. Baik, kita akan memasuki ruang lingkup. Dalam penyusunan ruang lingkup bisa dilihat, itu ada 1. Penyusunan desain, penguasaan implementasi dan metode pembelajaran. 3. Penilaian sebagai uji kompetensi. Dan yang keempat, pencapaian indikator siswa peserta didik. Kemudian masuk ke peranan kepala sekolah. Apa sih peranan kepala sekolah itu? Bisa dilihat. Oke. Peranan kepala sekolah yakni pertama, membangun komitmen belajar. Yang kedua, mengupayakan jalannya hubungan dan kedekatan. Yang ketiga, membuat tim yang kuat. Tim yang kuat itu tim apa ya? Nah, tim kepemimpinan yang kuat. Kemudian, memahami perubahan. Oke. Kita
Kita lanjut ke tugas kepala sekolah. Bisa dilihat tugas kepala sekolah apa saja. Yang pertama yaitu memimpin seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, menyusun penjabaran kalender. Ya, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu langkah-langkah manajemen kurikulum dalam pembelajaran. Untuk poin yang pertama yaitu program kerja sekolah dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan program sekolah ini, sekolah perlu membuat program kerja dalam jangka pendek atau dalam jangka 1 tahun. Salah satu contohnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini memuat 4 hal, yaitu nomor 1, waktu permulaan pembelajaran atau tahun pembelajaran. Kedua, minggu efektif belajar. Yang ketiga, waktu jam pembelajaran. Dan yang keempat, waktu libur. Ya, kali ini kita akan bicara tentang beban jam pembelajaran sesuai dengan tingkat jenjang pendidikannya. Untuk yang pertama yaitu jenjang SD atau MI. Untuk kelas 1 itu ada 30 jam pembelajaran selama 1 minggu. Dan kelas 2 itu ada 32 jam pembelajaran, kelas 3 ada 34 jam pembelajaran, dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu ada 36 jam pembelajaran. Dan setiap jam pembelajaran tersebut dilakukan selama 35 menit. Untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu ada 18 minggu efektif, baik semester ganjil atau semester genap. Dan untuk kelas 6 itu untuk semester ganjil ada 18 minggu efektif, dan untuk semester genap ada 14 minggu efektif. Ya, jenjang selanjutnya yaitu jenjang SMP atau MTS. Untuk beban belajarnya itu memiliki minimal 38 jam pembelajaran, dan tiap pembelajarannya itu dilakukan selama 40 menit, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Untuk kelas 7 dan kelas 8 semester ganjil maupun genap itu memiliki 18 minggu yang efektif. Dan untuk kelas 9 untuk semester ganjil itu memiliki 18 minggu efektif, dan semester genap 14 minggu efektif. Yang terakhir yaitu untuk jenjang SMA atau MA. Untuk kelas 10 itu memiliki beban jam pembelajaran selama 42 jam, yang durasi tiap jamnya yaitu 45 menit. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu memiliki beban jam pembelajaran selama 44 jam pembelajaran, yang dilakukan selama tiap jam pembelajarannya itu 45 menit. Untuk kelas 12, khusus untuk kelas 12 itu memiliki 18 minggu efektif pada semester ganjil dan 14 minggu efektif selama semester genap. Yang selanjutnya yaitu jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran ini dapat kita katakan sebagai penjabaran dari seluruh program sekolah tersebut. Jadwal pembelajaran ini juga dapat membantu guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar atau tugas mengajar. Nah, perlu diingat dalam menyusun jadwal pembelajaran ada poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu durasi jam jangan terlalu lama, sesuai dengan tingkatnya. Nah, contoh untuk tingkat SD kelas 1 dan kelas 2 itu 30 menit, untuk 40 menit untuk kelas 3 sampai kelas 6, dan 45 menit untuk jenjang selanjutnya, jenjang SMP atau SMA. Yang kedua yaitu ada selang antara pembelajaran sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, penempatan waktu pelajaran itu sesuai dengan karakteristik pembelajarannya. Yang keempat, perlunya adanya keseimbangan antara mata pelajaran yang teori dan yang praktek. Dan yang kelima yaitu penugasan guru sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan bidangnya. Yang keenam yaitu disediakannya jam istirahat. Dan yang ketujuh yaitu tidak mengganggu kelas lain. Dan yang terakhir yaitu untuk efisiensi, apabila ada jumlah siswa yang sedikit itu dapat digabung. Nah, misalnya untuk pembelajaran olahraga atau pembelajaran kesenian. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bentuk kegiatannya yaitu kegiatan kurikuler yang berbasis proyek.
Proyeknya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menelaah sebuah tema. Proyek dirancang agar siswa bisa melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, kemudian menghasilkan aksi pada periode waktu yang dijadwalkan. Kegiatan dirancang untuk menguatkan usaha pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan fleksibel dalam hal muatan, pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya. Tujuan, muatan, dan kegiatan tidak harus berkaitan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Sekolah bisa saja melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang atau menyelenggarakannya. Untuk alokasi waktunya adalah sekitar 30% dari total jam pelajaran. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.